masakan simple kita hari ini adalah berbahan dari daging sapi dan sayur romen. Sayur romen atau selada romen yang biasanya ini adalah sebagai lalapan, tapi hari ini kita masak. Oke, ini daging sapi khas dalam ya. Ini kita akan potong tipis-tipis dulu, kemudian nanti kita akan marinasi. Ini mana seratnya? Nah, ini seratnya ya. Kita potong berlawanan. Jadi kita potong dengan berlawanan arah ya. Arah serat daging sapi khas dalam ini. Ya, ini pasti enak nih. Untuk daging sapinya menggunakan khas luar itu juga cocok ya, masih cocok ya. Hanya ini karena saya lebih kenapa saya lebih memilih khas dalam, agar ini anak-anak di rumah itu kan masih kecil, biar ikut nanti menikmati juga ya. Karena kalau yang bagian sapi yang lain itu takutnya keras. Oke, kita pindahkan dulu, udah selesai kita potong. Sekarang kita akan memarinasi daging sapi khas dalam. Pakai kecap asin 2 sendok makan. Kemudian saus tiram 1 sendok makan. Ini saus tiramnya mengandung MSG ya. Jadi hari ini kita masak ada kandungan MSG-nya. Lalu gula putih ya, 1 sendok teh. Kemudian kita aduk. Jadi ini adalah resep masakan atau ide masakan yang simple, bisa dilakukan di rumah ya, dan cocok untuk segala usia anak-anak ya. Ini sebenarnya fokus agar anak-anak ikut menikmati juga ya. Setelah ini kita akan istirahatkan selama 30 menit. Kemudian kita tambahkan sedikit bubuk bunga lawang. Ini 1/4 sendok teh. Kemudian minyak goreng. Ini minyak kelapa ya, 1 sendok makan. Selanjutnya kita aduk lagi. Kita pastikan ya merata ya ininya. Oke, ini kita diamkan selama 30 menit. Jadi ini adalah salah satu ide masakan simple yang enak ya. Ini benar-benar simple, bahannya juga nggak susah. Ini adalah romen, selada romen. Nah, jadi kita tumis dengan daging sapi. Ini langsung semua yang gede begini ya. Karena orang kan biasanya ini jadi lalapan. Saya nggak begitu yakin kalau makan yang mentah-mentah ya. Oke, jadi kita akan masak tumis saja. Ini kita pindahkan. Ini tadi sebelumnya romen, selada romen atau sayur romen sudah kita cuci bersih ya, pakai air garam pula lagi tadi. Oke, sekarang kita lihat bahan untuk bumbunya. Ini adalah cabai merah besar yang telah kita buang bijinya ya. Cabai ini kita akan potong kecil-kecil. Jadi fungsi cabai merah di dalam ide masakan simple ini adalah memberikan aroma dengan sedikit rasa pedas. Kemudian bawang merah, kita iris-iris juga ya bawang merahnya ya. Bawang putih ya, ini bawang putih.
putih. Ini kita campur aja karena numisnya barengan. Nah, ini bumbu-bumbu yang kita gunakan juga bahannya gampang kan, banyak dijual di pasar. Bawang merah, bawang putih, cabai merah yang ukuran besar ya, kita hanya iris kecil-kecil kemudian kita tumis. Tapi rasanya setelah kita masak ya, itu sangat mantap, enak ya. Oke, kita pindah ya. Kan simpel kan, hanya cabai merah, bawang putih. Ini selanjutnya kita pakai ini ya, jamur merang. Nih jamur merang, harusnya sih shiitake, tapi shiitake sedang habis stoknya. Jadi kita menggunakan jamur merang saja. Jamur yang ini kita nanti akan bersihkan, kemudian kita rebus ya. Ini dibersih-bersihin sih. Nanti ini kita rebus pakai garam. Sebenarnya saya itu biasa pakai shiitake, kalau ini kan oh ya. Oke. Kemudian paprika kuning ini kita gunakan seperempat saja ya. Ini kita cincang kecil dulu. Jadi ini masakan simple kita ini nanti wangi banget nih, kita pakai paprika ya, karena kita juga nggak pakai cabai ini. Ini aromanya aroma cabai, bikin masakan itu harum dan banyak vitamin C pula. Cincang kasar ya. Ini kayak vitamin C nih. Oke, selesai. Ini paprika kita sudah siapkan ya. Sudah kita cincang kasar. Ini sudah kita pindahkan. Selanjutnya kita nanti ke penggorengan. Oke, sekarang kita masuk ke penggorengan. Tahap sekarang kita panaskan minyak goreng sebanyak 3 sendok makan saja sudah cukup. Kemudian kita ratakan deh. Kalau menggunakan wajan ini, minyak goreng yang kita gunakan itu bisa hemat. Ini cepat matang, cepat panas. Langsung masuk ya. Ini tadi. Ini jadi banyak ya, nggak ada habisnya ide memasak ya. Ide masakan yang simple, rumahan, sederhana itu sangat banyak variasinya. Yang penting kita ngerti aja cara memix bumbu-bumbunya sehat tanpa harus banyak-banyak menggunakan penyedap. Nah, ini sudah harum ya, sudah layu. Sekarang masuk daging. Langsung kita aduk ya. Dan ini dengan kondisi apinya masih api besar ya. Setelah permukaan luar daging itu terlihat matang, kemudian kita kecilkan api ya.
Apinya pakai api sedang saja ya, tetap kita aduk selama sampai matang ya. Ini sudah harum banget ya, sudah mulai tercium, aroma daging mentahnya hilang. Oke, sekarang masuk paprika ya, paprika kuning ya, langsung saja kita tuangkan, kemudian langsung kita aduk ya, dan tetap diaduk. Nah ya, aroma paprikanya sudah sangat tercium harum hingga ke rumah tetangga. Setelah ini masuk tepung kanji. Tepung kanjinya setengah sendok teh saja. Ini saya lebih menggunakan, boleh pakai maizena ya. Ini tepung kanji sudah dimasukkan. Setelah ini kita tambahkan air. Sekarang air. Kemudian langsung kita aduk, kita ratakan. Ini lebih lembut nanti dagingnya ya. Sebenarnya untuk dewasa yang daging jenis khas dalam itu sudah termasuk lembut lah, maupun khas luar. Tapi ini kan anak kecil biar lebih senang aja. Jadi kita kasih tepung tapioka atau tepung kanji, bukan tepung sagu ya, tepung kanji. Ini kita cek dulu, harusnya sih udah nggak kurang garam. Nah nanti di akhir juga kita akan tambahkan, setelah kita tambahkan sayur, kemudian kita cek lagi, koreksi lagi rasanya udah pas atau belum ya. Ini kita tunggu sampai dagingnya matang ya. Oke, sambil kita menunggu sebelahnya, ini kita sebelahnya juga ini akan rebus jamur merangnya. Kita rebus, kita tambahkan garam ya. Ini sudah mendidih ya, 7 menit ya. Sebenarnya saya kurang nyaman pakai jamur merang ini, biasanya pakai shiitake atau jamur kuping juga, tapi ya stoknya sudah habis di pasar. Ini kata pedagangnya juga enak. Ya sudah, kita coba. Ini pertama kali saya pakai jamur merang masak ya. Ini nanti setelah nanti matang kita langsung pindahkan atau dinginkan ya ke air dingin. Oke, sekarang waktunya kita akan masukkan jamur ya. Tadi kita sudah rebus ya, rebus menggunakan garam, dan langsung kita sudah tadi dinginkan. Nih kita tunggu hingga nanti ini kita coba rasanya nanti sudah ada aroma jamurnya atau belum. Setelah keluar, kemudian kita masukkan deh sayur. Ini belum, tapi ini udah cakep sih. Sekarang kembali kita coba dulu, coba lagi. Aroma jamurnya sudah nyata. Sekarang kita masukkan sayur romen. Ini kelihatannya banyak, tapi setelah nyusut sedikit. Langsung kita aduk. Sayur romen, masakan sederhana. Ini
bisa kelewat loh sebelum dipotong dua batang gedenya. Ide masakan simple, daging sapi dan sayur romen, selada romen. Tuh, cakep lah. Jadi ini adalah ide masakan simple yang enak di rumah. Meskipun resep masakan sederhana, rumahan, ya, tapi rasanya sangat-sangat menggugah selera. Karena sayur romen ini atau selada romen ini saya tidak terlalu nyaman ya untuk menjadikannya sebagai lalapan. Paling saya bikin gunakan yang ditumis seperti ini dengan daging sapi, daging ayam, dan masak nasi goreng atau nasi goreng dan mie goreng pakai ini bisa. Cakep, enak ya. Ini bentar aja, hanya 3 menit. Setelah itu kita angkat. Oke. Ini sengaja kita buat ya berkuah ya. Sengaja kita masak berkuah biar lebih ada basah-basahnya waktu makan. Oke ya, ini kita angkat ya. Kita matikan kompor.